kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Ayat jurnal penyesuaian itu adalah ayat jurnal atau jurnal yang kita buat untuk memutakhirkan akun-akun tertentu pada neraca saldo. Sebelumnya kita kan sudah membahas bahwa setiap transaksi akan kita jurnal, kemudian setelah di jurnal kita pindahkan ke buku besar. Data dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Tapi ternyata semua akun yang ada pada neraca saldo itu tidak semuanya sudah data yang mutakhir. Karena di akhir periode kita harus mencatat akun-akun yang mengalami perubahan. Maka akan kita catatkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Tujuan akhirnya dari pemutakhiran ayat jurnal penyesuaian ini adalah supaya nanti data pada laporan keuangan kita adalah data yang sebenarnya terjadi di perusahaan, supaya tidak terjadi kesalahan nanti. Maka langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus dilakukan penyesuaian adalah akun perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Penyebab terjadinya ayat jurnal penyesuaian yaitu yang pertama, tidak tercatat dengan benar. Yang kedua, kesalahan informasi. Yang ketiga, kerusakan secara alamiah dan lainnya. Jadi hal-hal ini menyebabkan perlengkapan itu harus kita mutakhirkan datanya. Caranya bagaimana? Di sini ada satu contoh. Saldo akun perlengkapan di buku besar ini, buku besar bentuk T ya. Ada akun perlengkapan 4.500.000 di debit. Ini data tanggal 31 bulan 12. Data dari kantor pusat. Pada kenyataannya, pada saat dicek di gudang, ternyata nilai perlengkapan yang ada tinggal 3.300.000. Maka terjadi perubahan ini. Harus kita catat perubahan itu. Dari 4.500.000 berubah menjadi 3.300.000. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan perhitungan penyesuaian yang dilakukan. Perlengkapan yang tersedia di awal kan tercatat 4.500.000. Ternyata perlengkapan yang tersedia di gudang tercatat 3.300.000. Berarti sudah terpakai 1.200.000. Maka yang 1.200.000 ini harus kita catat karena dia sudah habis pakai. Perlengkapannya sudah habis dipakai. Maka kita catatlah dia ke dalam beban perlengkapan karena sudah habis pakai. Ingat, beban itu bertambah di beban bertambah di kolom debit. Maka kita catat beban perlengkapan di debit. Sementara itu perlengkapannya berkurang. Perlengkapan itu adalah bagian dari harta. Ingat, harta berkurang di kredit. Maka jurnal penyesuaian yang kita catat tanggal 31 adalah beban perlengkapan di debit 1.200.000 rupiah, perlengkapan di kredit 1.200.000 rupiah. Yang kedua yang harus dilakukan penyesuaian yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Penyebabnya adalah yang pertama, kita akan melakukan tutup buku, maka harus kita perbaiki catatannya. Yang kedua, mungkin kesalahan dalam perhitungan, maka harus kita perbaiki di akhir periode. Yang ketiga, sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Kita lihat contoh. Di sini ada sebuah ilustrasi. Perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran dilakukan setiap hari Sabtu. Tahun 2008 perusahaan tutup buku tanggal 31 bulan 12 itu jatuh pada hari Jumat. Nah, karena dia melakukan pembayaran gaji di hari Sabtu, sementara tutup bukunya di hari Jumat, maka masih ada gaji yang akan dibayar setelah tutup buku ini. Tapi kita harus catat itu karena masih akan menjadi tagihan kan di periode berikutnya. Nah, di sini tercatat di ilustrasi ini bisa kita gambarkan Senin tanggal 27, Selasa 28, Rabu 29, Kamis 30, Jumat 31. Ini berjumlah 5 hari. Karyawan telah bekerja tetapi belum menerima gaji. Dibayar setelah nanti hari berikutnya, dibayar tanggal 1. Maka yang 5 hari ini harus kita perhitungkan sebagai hutang karena karyawan sudah bekerja dan kita harus bayar. Nah, perhitungan penyesuaian yang dilakukan
gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari. Maka 5 hari per 6 hari total dia akan bekerja, karena di hari ke-6 akan diterimanya gajinya. 5 dibagi 6 dikali 1.200.000, maka hasilnya adalah 1 juta. Yang 1 juta ini menjadi utang perusahaan karena dia sudah harus tutup buku. Maka ingat, hutang itu bertambah di sisi kredit, sementara gaji itu sudah menjadi beban karena akan kita bayarkan nanti. Maka dicatatlah dia sebagai beban gaji. Ditulis beban gaji di debit 1 juta rupiah, hutang gaji di kredit 1 juta rupiah. Maka sudah balance lah jurnal ini. Yang berikutnya yang harus juga disesuaikan adalah penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari 1 periode. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Jadi aktiva tetap itu contohnya misalnya gedung, mesin, kendaraan, peralatan, itu dia yang masa manfaatnya lebih dari setahun, bisa kita gunakan secara terus menerus lebih dari setahun, tapi dia mengalami penurunan nilai karena tidak mungkin mesin kita dari sejak dibeli sampai 5 tahun ke depan misalnya dia punya performa yang sama, maka dia mengalami penyusutan namanya. Nilainya turun, sama kayak kendaraan juga gitu kan. Kalau misalnya dari tahun pertama ke tahun kedua pasti nilainya sudah menurun. Nah, itu maksudnya penyusutan aktiva tetap. Metode penyusutan aktiva tetap ada beberapa, yaitu metode garis lurus, metode tarif tetap atas nilai buku, metode jumlah angka tahun. Di sini ada ilustrasi ceritanya. 1 April 2008 dibeli mobil 125 juta rupiah. Masa manfaat kendaraan 4 tahun dan nilai residu 5 juta. Maksudnya gini, mobil itu seharga 125 juta. Masa manfaatnya dianggap oleh perusahaan bahwa mobil ini memberikan manfaat selama 4 tahun. Dan pada saat masa manfaatnya berakhir, setelah 4 tahun itu mobil ini punya nilai hanya tinggal 5 juta saja gitu. Itu maksudnya nilai residu. Nilai sisanya berapa setelah dia digunakan selama masa manfaatnya itu. Nah, diperhitungkan di sini tanggal 1 bulan 4 2008 nilainya 125 juta. Lihat skemanya ya. Kemudian dia akan berakhir di tanggal 1 bulan 4 tahun 2012. Itu totalnya 4 tahun. Sementara kita harus melakukan tutup buku atau membuat pelaporan di tanggal 31 bulan 12. Di akhir tahun itu kan biasanya perusahaan melakukan pelaporan. Maka tanggal 31 bulan 12 dia harus mencatat berapa nilai kendaraan ini yang sudah menyusut. Dihitung dari tanggal 1 bulan 4 sampai 31 bulan 12 itu kan ada 9 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan yang sudah dipakai kendaraan ini. Maka perhitungan penyesuaiannya dilakukan dengan nilai ekonomisnya 4 tahun, maka nilai sisanya 5 juta kita kurangkan 125 juta dikurang 5 juta berarti 120 juta, itu nilai ekonomisnya. Penyusutannya per tahun, maka tinggal kita bagikan 120 juta itu dibagi 4 dapat hasilnya 30 juta. Berarti masa manfaat kendaraan ini setiap tahun berkurang sebanyak 30 juta. Jadi misalnya tahun pertama berkurang 30 juta, masuk tahun kedua berkurang 30 juta, masuk tahun ketiga berkurang 30 juta. Itu maksudnya ya. Penyusutannya per bulan tinggal kita bagi 12 aja. Maka 30 juta itu untuk setahun dibagi 12. Dapatlah hitungannya 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000 per bulan. Penyusutan tahun 2018 kan di 9 bulan. Maka kita kalikan aja 9 bulan dikali 2.500.000 dapat hasilnya 22.500.000. Itulah penyusutan kendaraan kita yang mau kita catat. Ingat, beban selalu bertambah di debit. Maka karena ini adalah beban penyusutan kendaraan, kita catatlah dia di debit 22.500.000. Sementara itu penyusutan ini kan terakumulasi setiap tahun, maka namanya akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi kita buat di jurnal akumulasi penyusutan kendaraannya senilai yang sama 22.500.000. Begitu dia seterusnya. Maka
untuk penyusutan kendaraan ini, kalau seandainya dia dibeli di awal tahun, misalnya di Januari sampai ke Desember setahun, maka tetap kita hitung dia hitungnya setahun. Tapi di kasus ini karena tadi kejadiannya kan dia membelinya di bulan April, maka yang menyusut itu hanya 9 bulan. Itu sebabnya dia dikalikan 9 dikali 2.500.000 penyusutannya setiap bulan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas 3 akun dulu untuk penyusutan akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Untuk selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Semoga kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.